Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa li masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassisna Nahdlatul Ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in wa usulihim wa furahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin, Bapak-bapak dan para hadirin, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari diniyati cari ilmu lillahi ta'ala. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi hifdzil lisani, bab yang menerangkan tentang menjaga lisan. Qala bersabda sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la tu'airu ahadan, jangan menghina orang lain, bima fihi, dengan apa yang ada padanya. Fama min lahmin illa wa fihi atmun, dan karena dalam daging itu ada tulang. Maksudnya pasti setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Wala kafaratun, dan tidak bisa menebus dosa. Lil ghibati, keliru dia. Yang benar lil ghibati, bagi orang yang menyebar ghibah, menyebar gosip, hatta sehingga yastakhillahu, meminta halalnya, au yastaghfirulahu, atau meminta maaf padanya. Para hadirin rahimakumullah, ini tentang bab menjaga lisan, hifdzil lisan, nggih, fi hifdzil lisan, menjaga lisan. Ini sama dengan pepatah bahasa Arab yang berbunyi salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Jadi ini perintah Kanjeng Nabi, wala tu'airu ahadan, jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain, jangan mencaci maki orang lain, jangan mengolok-olok orang lain dan sebagainya. Ini tidak boleh, ya.
Kalau ada orang mengatakan kebiasaan mencaci maki itu bagian dari perintah Kanjeng Nabi, maka dia berdusta terhadap Kanjeng Nabi, juga berdusta terhadap dirinya sendiri. Tidak ada. Kanjeng Nabi tidak mungkin memerintahkan umatnya untuk mencaci maki. Tidak ada. Tolong cari hadisnya. Tidak ada perintah untuk mencaci maki. Ya. Walaupun kepada orang yang salah sekalipun, ya tidak pernah Kanjeng Nabi mencaci maki orang lain. Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah mencaci agama lain, tidak pernah mencaci umat beragama yang lain. Ya. Bahkan banyak hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi itu berhubungan baik dan menghormati orang lain. Ya, ini sudah jelas ya. Bahkan dalam pepatah Arab yang lain jelas, la tahtakiru ahadan, jangan menghina orang lain ya. Jangan mencaci maki orang lain, jangan merendahkan orang lain ya. Wa kun lahu mu'inan, ya kalau bisa kita menjadi penolong baginya ya. Jadi penolong baginya. Di sini ada pepatah tadi salamatul insan, bukan salamatul muslim ya, salamatul insan, manusia. Jadi kalau ingin selamat kemanusiaannya ya, kemanusiaan dalam dirinya juga kemanusiaan sosialnya, maka kita harus fi hifdzil lisan, menjaga lisan ya, menjaga lisan. Sekarang ini ngumbar-ngumbar lisan sudah menjadi tuntunan tontonan juga ya. Orang yang membenci, caci maki, ujaran kebencian, hoak, mengolok-olok, merendahkan orang lain, merasa paling benar, ini sudah menjadi tontonan bagi orang-orang yang katanya itu tidak apa-apa dilakukan. Ya salah besar. Salah besar ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. La tahkir madunaka, janganlah kamu menghina orang lain, atau la tahkir dunaka, meremehkan orang lain. Di orang lain tidak boleh kemudian kita rendah-rendahkan di bawah kita, tidak boleh. Jadi kita tidak tahu kelebihan orang lain, kita nggak tahu juga apa yang dilakukan orang lain, kebaikan orang lain. Bahkan mungkin orang yang kita olok-olok, kita rendahkan itu di lain bidang lebih baik dari kita ya. Ini jangan diolok-olok. Sebab apa? Falikulli syai'in maziyah, sebab setiap sesuatu pasti memiliki maziyah. Apa maziyah itu? Kelebihan ya. Setiap orang punya kelebihan, tidak mungkin. Ini ciptaan Gusti Allah. Falikulli syai'in maziyah, setiap sesuatu itu memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Satu persatu nggak mungkin sama maziyahnya, nggak mungkin sama ya. Pasti setiap orang punya karakteristik, punya kelebihan. Nah, kalau orang faham tentang maqasidus syariah, tujuan syariah, tujuan kita beragama, tujuan syariah itu diberlakukan untuk umat muslim, itu akan faham. Dan tidak mungkin dia akan mengumbar nafsu kebencian, mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Sebab ya, hifdzul lisan atau menjaga lisan itu bagian dari apa? Menjaga maqasidus syariah. Kalau orang benci dengan lisan, mengeluarkan kata-kata kotor, ucapan yang jelek dan sebagainya, maka dia secara hakikat tidak menjaga hifdzun nafas atau menjaga jiwanya. Juga termasuk orang yang mengumbar kata-kata kotor, mencaci maki dan sebagainya, maka dia sejatinya tidak menerapkan hifdzul aql, menjaga akalnya. Juga tidak sejatinya tidak menjaga hifdzuddin, menjaga agamanya ya. Nah gini, jadi ada namanya khamsah ya, maqasidul khamsah. Ada 5 maksud tujuan syariat diberlakukan untuk manusia. Ada 5. Ada hifdzuddin, menjaga agama.
Ada hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul aqli, menjaga akal, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta. Jadi ada 5 hifdzun di dalam maqasidus syariah, tujuan menjaga syariat. Kalau kita faham ini, maka orang yang mengumbar kebencian dengan lesannya, mencaci maki orang lain dengan lesannya, merendahkan orang lain dengan lesannya, maka otomatis dia merendahkan dirinya sendiri, juga merendahkan orang lain. Ditopel dia. Ya, merendahkan dirinya juga merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan dirinya ke orang lain, maka dia ya akan menjatuhkan marwah dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia bisa memperlakukan tujuan bersyariat kalau dia lesannya penuh dengan caci maki? Ini harus disampaikan para hadirin, sebab ya lesan ini ya itu penting ya untuk menerapkan. Salah satunya adalah semangat maqasidus syariah, menjaga jiwanya, hifdzul nafas, dan juga menjaga akalnya, hifdzul aqli. Ya, kalau orang menganggap itu biasa melakukan kebencian dan mengolok-olok, menghina orang lain, maka kita pertanyakan akalnya di mana? Ya, iya jelas lah. Jelas ya, di sini jelas hadis Kanjeng Nabi ya, wala tu'airu ahadan, jangan mencaci maki seseorang. Loh, satu orang kan tidak boleh. Apalagi mencaci maki kaum muslimin yang berbeda pendapat. Kalau beda pendapatan monggo. Tapi beda pendapat ini jangan diterus-teruskan ya. Ini ya, saya ngeri sekali melihat dunia sekarang ya. Jadi sangat mudah orang untuk menghina orang lain. Mudah sekali lesannya itu mengeluarkan sesuatu yang bisa menciptakan permusuhan, adu domba antar manusia. Ini tidak bisa ya. Nggak bisa. Ayolah para hadirin rahimakumullah, kembali kita punya marwah Islam yang besar, yaitu menciptakan maqasidus syariah. Kita jaga agama kita jaga jiwa kita menjaga agama kita menjaga keturunan kita ya, menjaga akal. Itu salah satunya adalah ayo menjaga lisan kita agar tidak ada kalimat-kalimat yang penuh dengan caci maki. Ini tidak boleh para hadirin rahimakumullah ya. Nah, kalau bicara maqasidus syariah ini ada 5 ya, ada 5. Ini namanya kuliyatul khamsah, 5 prinsip yang utama. Nah, ini diciptakan oleh yang namanya Imam Syatibi Al-Maliki ya, ulama ahli maqasid, ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 1388 Masehi, menciptakan suatu ilmu yang bernama maqasidus syariah. Jadi agama atau syariah itu diturunkan, diberlakukan itu untuk tujuannya menjaga 5 hal tadi, paham ya? Ya, ada hifdzuddin, menjaga agama. Kalau orang sudah tidak memperhatikan lesannya tidak pernah tidak pernah ngomong yang baik-baik, isinya entek-entekan elek dia, berarti dia tidak menjaga agamanya. Jadi agama buat dia itu adalah untuk dirinya sendiri saja. Ini agama ego. Kalau misalnya ada orang mengatakan Islam itu benar, tapi kebenaran itu tidak dipraktekkan untuk orang lain, ya, lesannya ini loh tidak mampu untuk merekatkan ukhuwah di antara persaudaraan muslim. Dicaci maki sana, caci maki sini. Nyun sewu, ahlus sunnah wal jamaah sampai sekarang ya, itu tidak boleh mencaci maki pemerintah, tidak boleh apalagi berontak terhadap pemerintah. Ini adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah, tidak boleh. Kalau ada orang-orang yang mudah untuk berkata-kata berontak atau mencaci maki pemerintahan yang resmi dan sah ya, maka dipertanyakan. Kalau mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, dipertanyakan sebab apa? Sebab
ulama-ulama kita yang ahlu sunnah wal jamaah mulai zaman tabi'in sampai zaman sekarang itu tetap berpegang teguh bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang berfaham akidah ahlu sunnah wal jamaah. Paham ya? Ya ini hati-hati, sebab orang nggak bisa membedakan itu, salah satunya karena kurang ilmu, ya, dangkal ilmunya. Ada panutan misalnya, ya, walaupun tidak mengajarkan tapi mencontohkan sesuatu yang salah ya. Kemudian pengikutnya itu ikut panutannya yang salah tadi dan berkeyakinan yang salah tadi benar menurutnya, kemudian dipraktekkan oleh pengikutnya, maka selain ada amal jariyah juga ada dosa jariyah. Sampai kapanpun suatu kesalahan dianggap benar, maka atas jasa orang tersebut, maka orang itu dan yang mengikuti akan terkena dosa jariyah. Hati-hati. Ya, bagaimana mungkin lah orang yang mengaku beragama, mengaku Islam, sholat, ya, dan sebagainya, itu kemudian tidak seimbang antara hati dengan lesannya. Kalau hati dan lesan tidak seimbang, maka dipertanyakan akalnya. Kalau akal hati dan itu dipertanyakan, maka kita tanyakan pula di mana posisi imannya. Karena orang beriman itu tidak boleh mencaci maki, tidak boleh membuat hal-hal yang ngarang-ngarang tentang kesalahan orang lain. Ini harus dipahami. Jadi orang yang tidak menjaga lisannya, ya, maka dia sejatinya tidak menjaga dirinya sendiri. Ya, menyakiti orang lain, kemudian mencaci maki orang lain, kemudian memprovokasi orang lain, kemudian juga kalimatnya itu penuh dengan ujaran kebencian yang bersifat dendam atau lain-lain. Maka saya ulangi, sejatinya orang-orang seperti ini tidak menjaga marwah kehormatan dirinya dan juga tidak menjaga marwah atau kehormatan agamanya. Kalau sudah tidak menjaga kehormatan agamanya, maka dia dipertanyakan, tidak pula menjaga akal dan juga menjaga jiwanya. Paham ya? Ini harus paham. Nggak paham ya susah nih kan. Susah. Bukan ada bener kan, akhirnya bolak-balik dan sebagainya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi saya ulangi, Imam Syatibi Al-Maliki, ya, ulama yang wafat tahun 1388 Masehi, ya, di Granada Spanyol wafatnya, itu membuat kitab namanya Al-Muwafaqat. Di dalam kitab itu beliau membuat prinsip atau struktur secara ilmiah tentang al-maqasidus syariah, 5 prinsip. Pertanyaannya begini, apakah sebelum abad 13 belum ada maqasidus syariah? Sudah ada. Bahkan ulama tabi'in yang namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai sudah bicara al-maqasidus syariah, cuma belum sistematis. Makanya Imam Asy-Syatibi Al-Maliki itu dikatakan bapak maqasidus syariah, sebab dalam kitab beliau lah itu maqasidus syariah tersusun secara sistematis dan ilmiah. Akhirnya diterima oleh semua ulama di dunia sebagai maqasidus syariah, 5 prinsip tujuan kita beragama dan juga tujuan kita menjaga syariah. Itu berhadir rahimakumullah. Nah, sebelumnya jauh sudah, sebelum abad 13 sudah banyak ulama yang ngomong maqasidus syariah, sudah ada. Duh, kenapa kita menjaga atau menjaga tentang maqasidus syariah? Nah, menurut Syekh Ar-Raisuni, ya, beliau mengatakan, ya, maqasidus syariah, tujuan syariat itu adalah al-ghayatul lati wudi'atis syariati li ajli tahqiqiha li maslahatil ibadi.
Apa tujuan dari maqasidus syariah? Adalah tujuannya dicapainya syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba-hamba, limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan umat. Jadi prinsip dari maqasidus syariah adalah membangun kebaikan-kebaikan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Inilah konsep maslahah, pokok inti dari tujuan maqasidus syariah. Kalau ada orang yang mengaku muslim tetapi tiap dimanapun dia berada selalu bikin masalah, maka dipertanyakan, ya, al-ghoyahnya dipertanyakan, tujuan dia beragama itu bagaimana, ya, bagaimana, limaslaha atau limafsada, membangun kebaikan atau merusak merusak umat ini. Makanya kita harus punya akal untuk memilih dan memilah mana yang betul-betul tuntunan dan mana betul-betul tontonan. Jangan dibalik, tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Angel ini. Apa mana ditambah enggak punya ilmu, enggak pernah ngaji kitab akhlak, enggak pernah ngaji kitab moral, kitab tasawuf, kitab ulama, uswah, ta'lim, tarbiyah dan sebagainya. Angel wes, angel. Sehingga yang dilihat satu itu aja dianggap paling betul, ya. Nah, ini sebagai kritik kita bersama tentang hal ini. Nah, ulama-ulama yang bicara maqasidus syariah itu sebelum Imam Syatibi sudah banyak sebelumnya, embrio-embrio, ya, tentang keilmuan maqasid itu apa sudah ada. Ya, itu kalau nggak salah dijelaskan oleh ulama hadis yang bernama Imam Al-Hakim An-Naisaburi, dan juga dijelaskan oleh ulama hadis Imam Tirmidzi Asy-Syafi'i. Jadi Imam Hakim dan Imam Tirmidzi adalah dua ulama besar dari mazhab Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i. Kalau Imam Tirmidzi itu wafat tahun 892 Masehi, sedangkan Imam Hakim itu wafat tahun 1012 Masehi. Ya. Kemudian penjelasan maqasid dari Imam Hakim itu diadopsi oleh namanya Imam Al-Qafal pada tahun 1200-an Masehi. Nah, sebelum Imam Al-Qafal itu banyak, biar paham ya, tentang ilmu maqasidus syariah, ya. Jadi penjelasan mengapa Imam Syatibi pada tahun 1300-an membuat maqasidus syariah, sebab gurunya, ulama-ulama sebelumnya sudah memberikan penjelasan. Cuma Imam Syatibi Al-Maliki rahimahullah inilah yang memberikan struktur, memberikan keilmiahan atau tentang konsep-konsep yang bagus tentang maqasidus syariah. Contoh begini para hadirin, ya. Jadi ya oleh Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, itu puncak dari orang ketika bicara tentang akidah tauhid, ya. Konflik tentang pemikiran tauhid itu pada abad-abad 900-800 sudah ada. Muncul namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi, muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Asy-Syafi'i, ya. Jadi ada, kalau NU itu akidahnya mengikuti Imam Al-Asy'ari, ya. Kemudian Imam Al-Maturidi. Kalau Imam Asy'ari ini adalah ulama Syafi'i, kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu ulama Hanafi, tapi akidahnya sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhabnya boleh beda, tetapi tetap beliau berdua adalah berteologi atau berakidah, berfaham apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian setelah Al-Maturidi, Al-Asy'ari, muncul ulama yang meneruskan pemikiran-pemikiran beliau yang namanya Imam Abu Bakar Al-Qafal Asy-Syashi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 976 Masehi, ya. Itu di Uzbekistan. Nah, beliau itu tidak mengistilahkan maqasid
tetapi dalam kitabnya beliau membuat istilah mahasinus syariah. Bagaimana untuk memperbaiki atau membaguskan syariah. Beda istilah tapi sama. Kayak jajan ya, bungkusnya beda, isinya sama. Undi-undi warna kuning, ambil undi warna ireng, ya isinya kacang hijau. Kalau ada undi-undi bukan isi kacang hijau, undi-undi palsu. ini ya, bungkus boleh beda tapi isi harus sama ya. Nah ini para hadirin rahimakumullah ya, muncul lagi ulama besar yang namanya Abu Bakar al-Abhari al-Maliki, muncul lagi penerusnya Imam Abu Bakar al-Baqillani, muncul lagi muridnya yang namanya Imam al-Haramain atau Imam al-Juwaini, Mufti Haramain itu gurunya Imam Ghazali, juga gurunya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Muncul lagi penerusnya yang namanya Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain yang wafat tahun 1085 Masehi. Muncul lagi muridnya dari Imam Al-Haramain yang namanya Imam Al-Ghazali yang wafat 1111 Masehi di Iran. Muncul lagi temannya satu pesantren yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, yang pengarang kitab Tafsir Mahfathul Ghaib kan, terkenal kan. Itu satu angkatan dengan Imam Ghazali, satu pesantren dengan Imam Ghazali waktu mondok di pesantrennya Imam Al-Juwaini ya. Muncul lagi namanya Imam Al-Amidi Asy-Syafi'i ya. Muncul lagi ulama namanya Ibnu Hajib Al-Maliki. Banyak. Kalau kita belajar maqasid banyak. Makanya para hadirin ya, ayo kita belajar ya. Jangan belajar di YouTube, di medsos saja. Belajar sejarah itu penting. Muncul lagi ulama penerusnya Imam Al-Qarafi, muncul lagi ulama lainnya Imam Al-Baidawi, muncul lagi ulama lain Imam Al-Asnawi Asy-Syafi'i, muncul lagi banyak ya, Imam Najmuddin At-Tufi Al-Hambali Al-Baghdadi tahun 1316 Masehi. Muncul lagi ya, kemudian berpuncak kepada muridnya yang bernama Imam Syatibi Al-Maliki, membuat kitab Al-Muwafaqat yang meninggal tahun 1388 Masehi di Granada, Spanyol. Nah, ini jadi Spanyol ada ulama besar di Granada Spanyol, ada ulama besar tentang tauhid, akidah, fikih, usul fikih ya, ahli maqasid syariah ya, yang menciptakan 5 maqasid tadi adalah Imam Syatibi. Ya, boikot Spanyol, ulama toh di sini sana. Ya, ulama, banyak ulama di sana. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu menjaga jiwa kita, menjaga akal kita dengan dirusak dengan lesan kita, maka sampai kapanpun ya, semangat atau maslahah sebagai titik sentral dari penerapan maqasid syariah tidak akan bisa terpenuhi. Coba sampai lihat orang-orang yang merasa paling benar ya. Ya, kalau kita berpikir dengan akal harusnya bisa membedakan, harusnya nggih, mana yang salah, mana yang benar. Harusnya bisa membedakan. Oh, itu salah, oh itu benar. Wong kita punya akal. Tapi faktornya kita diakali. Karena faktor akalan. Jadi kita diakali. Ya, ini hati-hati, harus bisa membedakan. Jadi kalau tidak bisa menciptakan maslahah di dalam beragama, maka kita jangan harap bisa memberikan maslahah di dalam kehidupan yang lebih besar berbangsa dan bernegara. Tidak bisa. Kalau muncul orang-orang seperti ini yang tidak bisa menjaga lesannya, maka kehidupan beragama akan muncul dengan suasana yang tidak nyaman. Betul ya? Gak nyaman, kurang nyaman, konflik terus ya. Gara-gara inilah konflik.
lambe loh. Dia konflik terus dan sebagainya. Makanya lesan ini sebagai bagian dari menjaga agama, ada batasan-batasan yang harus dilakukan. Tidak boleh mengumbar kebencian, caci maki, menghina dan sebagainya. Ini sebagai bentuk kita. Makanya kalau bisa menjaga lesan umat-umat ini, insya Allah terciptalah yang namanya salamatul insan, keselamatan manusia, keselamatan umat manusia. Bagaimana kita berkoar-koar mengatakan kita harus menjaga agama, tetapi lesan kita sendiri tidak pernah menjaga agama. Dirinya sendiri tidak bisa menjaga dirinya sendiri, akibat dampak lesan yang dikeluarkan itu mengganggu orang lain. Ya, saya berani mengatakan, apakah bagaimana ke muslimnya? Karena Nabi mengatakan orang muslim itu adalah orang yang memberikan yang selamat dari lesan dan tangannya, kan gitu ya? Itu kan perintah Kanjeng Nabi. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan umat manusia, keselamatan manusia, keselamatan diri kita tergantung kepada lesan kita. Ya, lesan penting dijaga. Jadi orang akan selamat, dirinya akan selamat, orang lain juga selamat dengan menjaga lesan, tidak menyakiti orang lain. Kalau dia tidak menjaga lesannya, maka dia termasuk tidak menjaga dirinya. Kehidupan ini ada dua, di dunia dan di akhirat. Kalau misalnya kita berpikir hanya di dunia tanpa ada perhitungan di akhirat, maka pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang sering mengumbar lesan dengan kebencian, caci maki, hinaan orang lain, apakah berpikir bagaimana kehidupannya di akhirat nanti? Nah, kan? Harus pikir jauh. Makanya hifdzul akal, menjaga akal, berpikir. Ya, iki ketokane salah iki. Ketokane salah. Ya gitu kan. Pasti wong duwe pikiran sekolah sampai tingkat S3, SD sampai SMA, S4, S1. Kayak iso mikir mana salah mana yang betul. Harus bisa membedakan. Nah, sampai lihat ya, orang yang sering menghina orang lain, mencaci orang lain, mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, bahkan membuka kekurangan orang lain dengan kata-kata yang kotor dan sebagainya, maka itu termasuk orang-orang tinggi hati. Ya, orang tinggi hati. Karena apa? Merasa lebih baik. Mengumbar kesalahan orang lain terus kapan untuk memeriksa kesalahan dirinya, mencaci orang-orang, terus kapan dia bisa berpikir atau bermuhasabah terhadap lesannya? Kasihan umat, umat yang awam-awam itu, ya. Kalau agamanya nggak kuat, dimasuki dengan contoh-contoh yang seperti itu, mudah terpengaruh. Sehingga Islam dikatakan begini tidak, ya. Tidak. Islam itu luas. Islam itu kafah. Jadi merasa, saya heran juga sih, kok orang banyak sekarang enggak merasa kalau lesan yang mencaci maki tadi itu maksiat. Itu maksiat. Dan kalau maksiat dampaknya pasti dosa Mas Gus. Dosa. Ya, saya heran juga orang-orang berpikir tidak kalau itu dosa itu loh. Saya kadang-kadang lihat TV dan sebagainya, lihat medsos dan sebagainya, ketika orang-orang berkomentar dengan lagaknya paling benar tapi kalimatnya sangat kasar, menyakiti orang lain, saya nangis. Kok bisanya seperti itu? Mana hatinya, mana akalnya? Ya, kok gak dipakai gitu loh. Bahwa itu salah. Apakah orang gak bisa dengan lembut hati mengingatkan? Ya, ini barang langka. Ya, barang langka. Jadi
mendatangkan dosa kalau lesannya mencaci maki, menghina. Makanya Nabi mengatakan wala tu'airu, jangan mencaci maki ahad dan seseorang atau orang lain. Jelas itu berdosa, itu maksiat. Apalagi nyun sewu menuduh-nuduh orang lain dengan prasangkanya sendiri. Betul kan? Ya sudah ya. Saya juga gak bisa pikir ya. Bukan karena gak punya pikiran, males mikir. Kok bisa begitu? Ayolah ya, ayo. Kalau ada panutan kita yang secara munyun sewu ya, secara akhlak, kita orang Islam, kita punya tuntunan yang jelas tentang akhlakul karimah. Kita tahu betul mana yang mafsadah, hasilnya merusak, mana yang maslahah, hasilnya membangun kebaikan. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Walaupun yang ngomong itu adalah orang besar, orang yang berjubah, dan orang punya nasab yang tinggi dan sebagainya, tapi kalau lesannya mengandung caci maki, maka itu tidak bisa kita ikuti. Cari panutan yang bisa diikuti, banyak, masih banyak, jangan khawatir. Cuma kita sendiri itu harus gunakan akal, gunakan hati, jagalah hati ya. Tapi ini nah ini ada juga pesan dari Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Dalam kitab beliau dikatakan bahwasanya beliau mengatakan dalam kitab Adabu Sulukil Murid, kitab beliau Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam kitab beliau bahwa kita harus bahkan wajib menjaga lisan kita. Beliau habaib alawiyin ya. Ini kitab beliau kita pelajari, sudah kita bisa bedakan kok mana yang betul, mana yang salah ya. Beliau juga mengatakan dilarang mengeluarkan ucapan-ucapan yang merugikan dirinya dan orang lain. Misalnya kita bingung mana kita ikuti. Kalau ikut yang keras ya, itu nanti begini. Kalau ikut yang lembut, nanti orang-orang munafik, orang zalim muncul dengan semakin banyak. Pola pikirnya bagaimana ya? Zaman Kanjeng Nabi pun ketika hidup juga banyak orang zalim ya. Sampai kapanpun orang munafik, orang pasti ada. Cuma kita tidak pernah melihat apakah diri kita termasuk zalim atau tidak. Mengatakan orang lain munafik, ayo kembali diri kita, apakah kita gak pernah berbohong? Sering kan kita melihat kan di medsos kan, munafik, apalagi kafir, zalim, fasik, menghina orang lain. Nah, terus sampai demo gak pernah bohong, masa gak pernah menipu atau juga berjanji, masa gak pernah. Nah ini kita ini manusia yang serba lemah, dhaif, lemah ya. Tidak bisa kemudian kita menjadi standar kesucian yang kemudian orang lain dipandang tidak suci. Sama dengan begini, dengan sholat duha istiqomah. Duha ini apa? Sunnah kan? Duha itu sunnah. Lah sampai merasa istiqomah dan merasa paling duha. Kemudian mengatakan pada Arif sampai gak duha, gak muslim. Lah salah kaprah. Salah kaprah. Kalau ngomong begini sampai gak sholat gak muslim, betul. Tapi kalau mengatakan gak duha gak muslim, gak takbir gak muslim. Muslim itu bukan takbir, syahadat. Ya Allah.
Lah beliau mengatakan lagi, ayo Imam Haddad ya, ini panutan kita. Panutan tidak harus orang yang hidup para hadirin. Panutan itu orang yang sudah meninggal tetapi meninggalkan banyak jejak kebaikan. Seperti Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad yang wafat tahun 1720 Masehi, dimakamkan di Zambal Tarim rahimahullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Jadi ayo kita baca-baca kitab-kitab ulama ya. Beliau mengatakan orang yang mau menyakiti orang lain dipikir dulu ya. Karena kerugiannya tidak hanya pada dirinya, juga pada orang lain. Juga kerugiannya tidak di dunia, juga di akhirat. Ini adalah pesan dari Sayyid Al-Imam ya Abdullah bin Ali Al-Haddad atau sering dipanggil dengan Imam Al-Haddad rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Lisanu Jirmuhu Shaghirun, lesan ini benda kecil, lesan benda kecil ya, tetapi wajurmuhu kabir, dampaknya besar. Nah, ini apakah panutan? Ini panutan. Orang kok bingung, saya panutan siapa ya? Ya cari ulama yang banyak. Ditambah dengan kita membaca kitab-kitab para habaib, para sayyid syarif ya, yang meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Termasuk Imam Al-Haddad rahimahullah ya. Nah, untuk itu beliau mengatakan lagi, al-lisanu ni'matun azimatun. Seharusnya lesan ini menjadi nikmat yang paling agung bagi orang Islam. Lesan. Maka pergunakan nikmat yang agung tadi untuk ketaatan. Kalau kita sudah baca kitab ini, kita bisa membedakan mana yang bisa diikuti dan mana tidak bisa diikuti, jelas dia. Maka bacalah kitab beliau Adabus Sulukul Murid ya. Lah beliau juga mengatakan kalau lesan menjadi nikmatun azimatun, maka jangan pergunakan lesan itu mencaci maki, mudharat orang lain, merusak tatanan kehidupan sebab lesannya. Beliau juga mengatakan dalam kitabnya wala yuharrika syai'an min dza illa fi ta'atin. Janganlah kamu bertindak sesuatu kecuali illa fi ta'ati, kecuali di dalam ketaatan. Lesan digunakan untuk ketaatan. Contohnya apa? Zikir, maca Al-Qur'an, menasihati orang lain, bersolawat, bermanfaat. Sebab kata beliau nyon sewu ya, orang yang omongannya itu tidak bermanfaat walaupun tidak berdosa, tetapi itu bisa menciptakan fa innahu yuqasiyal qalbi, sesungguhnya itu akan mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Kalau sudah qaswatul qulub, hatinya keras, maka nasihat apapun tidak akan bisa masuk dalam hatinya. Atas saya. Nah sekarang ini banyak orang-orang yang atas hati ini, tapi cair lesane. Ini harus kita wahai hadirin rahimakumullah. Apalagi beliau mengatakan haram. Loh, ya jelas dalam kitabnya haram. Ya, caci maki haram, membenci haram, membuka kekurangan orang lain ke publik haram. Loh jelas ini kan sudah ngomong apa kita? Beliau yang mengatakan bukan saya ya. Ini masih kitabnya Imam Al-Haddad, belum kitabnya imam yang lain ya dan sebagainya. Belum sampai ngaji kitab Al-Hikam, belum ngaji kitab Al-Ihya, belum lagi kitab apalagi Bidayatul Hidayah, Masalikus Salikin, banyak kitab-kitab yang seperti itu. Tambihul Ghafilin,
kitab-kitab tambih peringatan al-ghafilin bagi orang-orang yang lupa, ya, Syekh Samarqandi, ya, itu banyak. Sehingga ayo ngaji, ya, ngaji itu penting. Yang kedua kata beliau, selain omongan yang tidak bermanfaat, tidak berguna, selain mengeraskan hati, ya, ucapan-ucapan seperti itu akan membuang-buang waktu. Kata beliau begitu, membuang-buang waktu. Wa yakunu fihi diyakul waqti, ya, diyaul waqti, membuang-buang waktu. Lah kembali para hadirin, ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah, namanya sahabat Abu Juraih, Jabir bin Sulaim radhiyallahu an. Beliau tanya pada Kanjeng Nabi langsung, ya Rasulullah, bagaimana, ya, saya menjadi orang baik? Maka saya nasihati bagaimana yang baik. Nabi mengatakan, apa pesan pertama beliau? Ya, la tasubanna ahadan, jangan merendahkan orang lain. Ini pesan Kanjeng Nabi. Ada sahabat yang tanya, ya Nabi, tolong saya dinasihati, ya, gitu kan. Nah, ini hadis Imam Abu Dawud, ini hadis Imam Tirmidzi, ini hadis Imam Ahmad. Di dalam kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Asy-Syafi'i itu mengatakan hadis ini hasan, bagus. Ya, apa pesan pertama Kanjeng Nabi kepada Abu Juraih? Ya, la tasubanna ahadan, jangan meremehkan atau merendahkan orang lain. Sudah. Kalau ada orang mengajak merendahkan orang lain, meremehkan, menghina, caci maki, maka ingat hadis ini, la tasubanna ahadan, jangan meremehkan orang lain. Masa kurang mantap jelasannya. Harus bisa membedakan, ya. Abu Juraih mengatakan, ya Rasulullah, saya insya Allah bukan termasuk atau tidak pernah meremehkan orang lain. Artinya beliau sudah melakukan, gitu kan. Tambah lagi Kanjeng Nabi, gitu kan. Abu Juraih gak tahu meremehkan orang, kita bolak-balik meremehkan. Nabi mengatakan, wala tahqironna syai'an minal ma'ruf, ya. Kalau kamu misalnya alhamdulillah tidak pernah meremehkan orang lain, maka Kanjeng Nabi menambahkan nasihat. Apa nasihatnya? Ya, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Nah, ya. Kalau sampai merasa sudah tidak pernah meremehkan orang lain, sudah bisa tidak menghina orang lain, sudah menjaga lisan kita, maka kata Nabi apa yang kedua? Wala tahqironna syai'an minal ma'ruf, jangan meremehkan sedikit pun tentang amal kebaikan. Ya. Bagaimana bagi orang yang mencaci maki, menggibah, ya, mengadu domba, ya kebaikannya ya terbakar kayak api bakar kayu akhirnya kan habis. Kalau kebaikan kita dihabiskan oleh caci maki kita, ghibah kita, namimah kita, adu domba kita, kebencian kita, bagaimana di akhirat nanti? Kosong. Blong, kosong, blong. Los, ya, kosong, ya. Kemudian apa contohnya apa, ya kan? Nabi melanjutkan, wa antukallima akhaka, kalau kamu berkata kepada saudaramu, wa anta mumbasitun, senyumlah. Enggak kemudian wah. Loh, katanya ngomong wajahnya kereng, yo Melayu wong ini. Ya, jadi itu wa antukallima akhaka, jika kamu ngomong-ngomong berkata dengan saudaramu, anta mumbasitun, maka kamu tersenyumlah. Ilaihi, kepadanya, wajhaka, wajahmu tersenyum. Nabi mengatakan, ya, inna dzalika minal ma'ruf, ini termasuk kebaikan. Oh, Cak Gus tak senyumi ya Gus. Inna dzalika
Allah ini ma'ruf. Ini sebagian dari amal kebaikan. Mesem tok iku lho nang saudaranya, nang orang lain, ini termasuk inna dzalika minal ma'ruf. Ini bagian dari amal kebaikan. Ya, masa kurang jelas hadis ini ya? Jelas ya, hadis ini jelas. Ya, Nabi melanjutkan ya apa? Fala yu'ayyirhu. Kalau ada orang yang menghina sampean, jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Jangan membalasnya. Wala tu'ayyirhu, jangan membalasnya. Ya, fa inna ma balu dzalika alaih. Akibat buruknya nanti dia yang akan menanggungnya sendiri. Paham ya? Paham. Nah, orang yang sering caci maki, menghina orang lain, mengolok, merendahkan, meremehkan, menganggap paling suci, paling benar, maka itu bagian dari al-kibru, kesombongan. Pasti nggak mungkin tidak, ya. Ya, masuk kategori kiber. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa? Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Hadis sahih Imam Muslim. Al-kibru ya, al-kibru batarul haqqi. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan atau merendahkan manusia. Itu termasuk dari kategori kesombongan. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Kurang mantap ya apa sampean? Sudah jelas ya. Wis terakhir riwayat dari ya sahabat ya. Riwayat dari sahabat Abu Bakar ya. Ini dari riwayat dari ulama tabi'in senior yang bernama Al-Imam Sayyid Al-Musayyib rahimahullah yang wafat tahun 712 Masehi di Madinah. Sayyid Al-Musayyib atau ada yang mengatakan Al-Musayyib itu adalah murid sekaligus menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, pernah Abu Hurairah mengatakan, ketika Abu Bakar bercengkramah, ya maksudnya ngumpul-ngumpul dengan Kanjeng Nabi di rumah Abu Bakar, ada orang Badui datang, langsung mencaci maki Umar. Apa Abu Bakar? Dicaci maki Abu Bakar. Apa? Abu Bakar tersenyum. Nabi tersenyum, sebab Abu Bakar tidak membalas. Gak mantep wong Badui iki ngelokno maneh. Tambah kasar maneh. Ya. Rasulullah tersenyum sebab Abu Bakar tidak membalas. Yang ketiga, gak kuat Abu Bakar As-Siddiq tambah kasar maneh. Dibalas dengan Abu Bakar. Akhirnya Kanjeng Nabi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar bingung dulu. Kanjeng Nabi nang ndi ya? Akhirnya disusul Kanjeng Nabi. Kenapa ya Rasul jenengan kok meninggalkan saya? Begini Abu Bakar. Ini hadis ya gak gini, cuma ini saya ya pokoknya tidak keluar dari maksud hadisnya. Ya, hadisnya panjang, gak apa lah. Ya. Nabi mengatakan, saya kamu yang pertama diolok-olok oleh orang Badui, aku tersenyum sebab malaikat mendoakan kamu. Saya melihat malaikat mendoakanmu, meminta ampun kepadamu. Terus kamu caci maki yang kedua semakin kasar, kamu tidak membalas, maka semakin banyak malaikat, bahkan ribuan malaikat mendoakanmu. Itu Nabi. Nah, tapi ketika yang ketiga Abu Bakar, kamu membalasnya di cacian yang sama, maka iblis mendatangimu, maka saya meninggalkanmu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud sama Imam Ahmad bin Hambal. Hadis hasan. Loh, ini contoh. Berarti orang yang tidak membalas caci maki adalah orang yang didoakan oleh para malaikat mohon ampun terhadap orang tersebut. Berarti begini, kalau kita dicaci maki orang dan kita tidak membalasnya, maka otomatis
kata hadis tadi, kita menghadirkan malaikat. Ya. Ya. Kalau sudah malaikat hadir, maka ketika caci maki kita niru Nabi, maka kita ikut mendoakan orang tersebut. Ya. Ya. Ini para hadirin. Nah, sekarang terakhir lagi. Kalau ada orang marah atau kita yang marah, bagaimana sikap kita? Manajemen Kanjeng Nabi, ya, munadzamun nafsi atau manajemen diri Kanjeng Nabi, dalam hadisnya teladannya itu ada empat sikap ketika kita marah atau orang lain marah. Pertama, kalau ada kita marah, orang lain marah, maka ucapkan naudzubillah atau perlindungan kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Ya. Kemudian kalau yang pertama sudah ngomong perlindungan, yang kedua, ya, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, maka diamlah, jangan membalas. Ini Kanjeng Nabi. Hadis riwayat Imam Hambali. Wa idza ghadiba ahadukum, jika ada orang marah-marah dari salah satu dari kamu, falyaskut, maka diamlah. Loh, ini sunnah. Kita pertanyakan, orang-orang yang sama mencaci maki diam itu tidak membalas lebih sunnah dari sampean. Betul nggak? Falyaskut, diam itu sunnah. Ya. Kalau misalnya sudah kita berdiri, ya, marah-marah, maka rubahlah dengan duduk. Kalau duduk masih marah, rubahlah dengan berbaring. Ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun, dan dia berdiri, fal yajlis, maka duduklah. Yang terakhir, ya, kalau masih begitu, maka Kanjeng Nabi mengatakan fa idza ghadiba ahadukum fal yatawadda, kalau masih marah maka ambillah wudu, sebab wudu membakar dari amarahnya syaitan. Ini para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Quran wa 'alimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukraminal mu'azzamin wa ta'udu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala ahli barik wasallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.